Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Azmi Alfian Gabriel selaku dosen pengampu mata kuliah wawasan lingkungan. Di sini saya dan kelompok saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul pencemaran udara wilayah Kota Gresik. Next. Nah, tentunya saya di sini tidak sendiri. Yang pertama ada Chandra Jati Guritno, kemudian ada Laila Tusi Syarifah, kemudian ada Rizka Dwi Aprilianti, kemudian ada Brian Hari Prasetya, kemudian ada saya sendiri, Salsabila Mastasyari, kemudian yang terakhir ada Dina Anggraini. Next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Jadi di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai penyebab pencemaran udara yang semakin buruk selama berada di Gresik. Di sini saya sudah menanyakan pendapat kedua orang warga Gresik. Orang yang pertama adalah orang asli Gresik dengan melempar beberapa pertanyaan. Yang pertama yaitu apa saja dampak pencemaran udara yang Anda rasakan selama tinggal di Gresik. Lalu beliau menjawab terkena gangguan pernafasan, terus lalu seperti mudah sesak dan batuk. Lalu pertanyaan kedua yaitu menurut Anda penyebab besar dalam pencemaran udara di Gresik ini apa? Lalu beliau menjawab karena asap pabrik, ditimbulkan oleh asap pabrik dan bisa juga ditimbulkan dari kendaraan seperti truk dan motor. Lalu pertanyaan yang ketiga, menurut Anda langkah apa yang harus kita lakukan untuk mengurangi pencemaran udara ini? Lalu karena di Gresik ini memang merupakan kota industri, jadi menurut beliau hal yang dilakukan dapat menanam pohon yang cocok ditanam di udara gersang di sekitar jalan raya, khususnya untuk mengurangi dampak polusi yang ada. Next, pendapat orang yang kedua. Jadi pertanyaannya yaitu masih sama. Yang pertama itu apa saja dampak pencemaran udara yang Anda rasakan selama tinggal di Gresik. Pendapat orang kedua adalah pendapat orang luar kota atau pendatang dari Gresik. Beliau menjawab dampak udara itu semakin panas dan berdebu, mengganggu pernafasan, lalu sering batuk dan pilek. Kemana-mana kan menjadi tidak nyaman. Lalu pertanyaan yang kedua, menurut Anda penyebab besar dalam pencemaran udara di Gresik ini apa? Karena Gresik kota industri, penyebab besar bisa dari asap pabrik dan padatnya kendaraan. Lalu 3, menurut langkah-langkah yang harus kita lakukan untuk mengurangi pencemaran udara ini. Dengan cara penghijauan atau menanam pohon dan tumbuhan di sekitar jalan, lalu bisa juga mendaur ulang limbah udara di industri. Baik, next, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Pencemaran udara memang merupakan salah satu problematika lingkungan yang terus-menerus meningkat seiring dengan tingkat aktivitas manusia yang juga didukung dengan kegiatan revolusi industri. Secara umum, pencemaran udara pada suatu tempat dapat terjadi karena campuran 2 atau lebih bahan pencemar, baik padat, cair maupun gas yang terdispersi ke udara kemudian menyebar ke lingkungan sekitar. Suatu lingkungan dikatakan tercemar apabila indeks standar pencemaran udara terukur lebih tinggi atau lebih rendah dari nilai baku mutu yang ditetapkan. Meninjau hal tersebut, salah satu sumber pencemaran udara yang sering terjadi adalah pencemaran asap kendaraan yang merupakan sumber utama pencemaran di Indonesia, terutama di perkotaan yang kawasannya sering mengalami kemacetan lalu lintas. Di sisi lain juga disebabkan dengan kegiatan industri di mana pada pabrik industri yang memiliki cerobong asap akan mengeluarkan sumber cemaran berupa gas yang dapat tertahan di udara, bahkan mengendap dan turun kembali ke permukaan atau menuju ke arah yang lebih rendah dari tempat keluarnya polutan tersebut. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Berdasarkan pendapat warga Gresik dan latar belakang permasalahan, maka tujuan yang diharapkan dari penelitian ini yang pertama untuk mengetahui dampak pencemaran udara bagi masyarakat Gresik. Tujuan yang kedua untuk mengetahui faktor-faktor pencemaran udara di wilayah Gresik. Dan tujuan yang terakhir adalah untuk memberikan solusi dari pencemaran udara di Gresik sendiri.
Selanjutnya terdapat pembahasan masalah. Yang pertama, permasalahan pencemaran udara yang saat ini terjadi di Kecamatan Kedamaian dan Driorejo Gresik adalah pabrik pengolahan oli. Jadi, kelompok kami mengambil permasalahan pencemaran udara yang lebih spesifik lagi yang disebabkan oleh pabrik pengolahan oli yang ada di Gresik, tepatnya di Kecamatan Kedamaian dan Driorejo. Selanjutnya yang kedua adalah pencemaran udara yang terjadi di kawasan Gresik ini disebabkan oleh asap limbah akibat aktivitas pabrik pengolahan oli bekas. Yang ketiga, pabrik tidak melakukan penyaringan terlebih dahulu sebelum membuang limbah hasil pengolahan oli tersebut. Yang terakhir adalah pabrik tidak menyediakan dan memperkirakan tempat khusus untuk membuang limbah hasil pengolahan oli. Hal inilah yang membuat pabrik membuang limbahnya secara sembarangan yang tanpa disadari limbah tersebut berdampak pada lingkungan dan masyarakat sekitar. Baik, terima kasih. Untuk yang selanjutnya yaitu faktor utama pencemaran udara di daerah Gresik. Nah, faktor utamanya berasal dari ulah manusia itu sendiri. Seperti sebuah pabrik industri seringkali melakukan aktivitas proses pembakaran yang menghasilkan asap beracun, kemudian dilepaskan ke udara dan bercampur dengan udara bersih yang membuat terjadi adanya pencemaran udara. Pada sebuah pabrik, biasanya asap dibuang melalui cerobong asap besar dalam jumlah yang cukup besar juga. Nah, hal tersebut dapat mengakibatkan udara menjadi tercemar dan juga bisa menyebabkan terjadinya pemanasan global. Pada slide tersebut, ada sebuah artikel yang kelompok kami cari bersumber dari detik.com. Nah, pada artikel tersebut, faktor utamanya yaitu warga Driorejo Gresik mengeluhkan aroma tidak sedap yang diduga berasal dari pabrik pengelolaan oli. Pencemaran udara ini parahnya terjadi pada pukul 7 malam. Warga merasa terganggu dengan bau tersebut dan juga sudah melaporkan ke pihak kelurahan dan juga kecamatan. Namun belum adanya respon dari kelurahan dan juga kecamatan setempat. Pada artikel tersebut disebutkan, menurut Bapak Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Gresik, yaitu Bapak Muhammad Naji, saat dikonfirmasi mengatakan pihaknya belum bisa memastikan bau tersebut apakah dari pabrik pengelolaan oli atau tidak. Pihaknya meminta untuk mencari data penelitian terlebih dahulu atau data pengujian terlebih dahulu supaya tidak terjadinya simpang siur masalah ini. Jadi supaya clear gitu masalahnya. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Berikut adalah dampak pencemaran udara bagi lingkungan dan masyarakat, khususnya daerah sekitar Gresik. Adapun yang pertama, setiap hari masyarakat selalu menghirup udara kotor, asap limbah pabrik, sehingga masyarakat pun merasa sesak nafas yang jika dibiarkan terus-menerus akan menimbulkan penyakit ispa. Yang kedua, banyak biota air dan tumbuh-tumbuhan yang hidup di sekitar pabrik yang rusak atau bahkan mati. Dalam artian di sini adalah tercemar akibat terkontaminasi oleh limbah pabrik yang dibuang sembarangan. Next, yang ketiga adalah dapat menimbulkan berbagai penyakit yang mematikan. Misalnya, infeksi paru-paru, kanker paru-paru, serangan asma, paru-paru basah atau pneumonia, serangan jantung, dan lain sebagainya.
Dan yang terakhir adalah dapat menyebabkan efek rumah kaca sehingga terjadilah pemanasan global atau global warming yang ditimbulkan akibat pencemaran udara. Untuk yang selanjutnya yaitu solusi. Nah, pada slide tersebut dijelaskan 4 solusi dari permasalahan yang sudah dijelaskan oleh teman-teman di depan. Yang pertama, menerapkan industri hijau dengan memperbanyak ruang terbuka hijau. Yang kedua, memberikan filter atau filter penyaringan polutan pada cerobong asap. Yang ketiga, mengurangi penggunaan bahan bakar dalam proses produksi. Yang keempat atau yang terakhir, menggunakan produk yang ramah lingkungan atau dapat didaur ulang. Untuk yang selanjutnya yaitu referensi. Nah, kelompok kami mengerjakan PPT ini menggunakan referensi melalui beberapa artikel. Artikel yang pertama bersumber dari detik.com, artikel yang kedua bersumber dari grasspedia.id, dan artikel yang ketiga berasal dari Radar Gesik dan Jawa Pos. Untuk yang selanjutnya akan saya kembalikan ke moderator. Dan presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada kesalahan atau kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.